Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Adapun materinya adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi dan pentingnya air bagi kelangsungan hidup manusia. Baiklah, marilah kita kupas tuntas materi ini satu persatu. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi? Iya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari teks non-fiksi adalah biografi, kemudian karya ilmiah, kemudian laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Nah, salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Perhatikanlah teks berikut. Ditampilkan sebuah teks dengan judul manfaat air. Nah, kalian diminta untuk membaca teks ini dengan seksama. Kalian juga bisa membaca teks ini pada buku pena kalian, buku D halaman 1. Silahkan dibaca. Setelah kalian membaca teks tadi, kalian diminta untuk membuat peta pikiran. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa judul biasanya ditaruh di bagian tengah. Tadi judul teks tadi adalah manfaat air. Kemudian kita coba untuk membuat cabang pokok pikirannya dengan menggunakan kata tanya, yaitu 5W 1H. Di sini kita akan menggunakan kata bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara manusia memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya? Nah, kalian bisa menuliskan jawaban kalian berdasarkan teks yang baru saja kalian baca. Kemudian kita buat pertanyaan kedua. Apa hubungannya antara air dengan PLTA di Jatiluhur? Nah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, kalian bisa mencari jawabannya pada teks manfaat air. Kemudian ada lagi berikutnya, apa manfaat air bagi hewan? Dan pertanyaan terakhir adalah, mengapa kita harus menjaga kebersihan air? Nah, anak-anak, tidak susah bukan? Kalian tinggal mencocokkan pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tadi. Nah, ini merupakan latihan 1 untuk kalian. Setelah kalian kerjakan, jangan lupa silahkan diupload pada Google Classroom kelas masing-masing. Tidak diragukan lagi bahwa air sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan
tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Setiap hari banyak aktivitas kita yang berhubungan dengan air, mulai dari minum, mandi, sampai mencuci tangan. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Perlu kalian ketahui bahwa sekitar 71% bumi terdiri atas air. Nah, bisa kalian bayangkan jika tidak ada air di bumi kita ini lagi. Mungkin sebaiknya tidak perlu kita bayangkan. Nah, berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Yang pertama adalah ketika hujan turun, maka air hujan akan meresap ke dalam tanah dan akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Mungkin kita sering mendengar istilah air tanah. Nah, itulah cadangan air bagi kita. Cadangan air tadi yang berada di dalam tanah, salah satu makhluk hidup yang memanfaatkannya adalah tumbuhan. Air tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain diserap di dalam tanah sebagai air akan mengalir memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup, baik untuk minum, mandi, ataupun mencuci salah satu anggota tubuh. Dengan adanya air, maka kelembaban, suhu, dan iklim bumi akan terjaga. Nah, dari beberapa contoh tadi, tentunya kalian sudah sangat memahami bahwa air sangat penting bagi kita. Nah, anak-anak, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan latihan 2 agar dapat mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita bahas. Nah, di sini akan disajikan sebuah soal, yaitu kalian diminta untuk menuliskan 4 contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Tadi sudah kita bahas kan? Nah, silahkan kalian kerjakan, kemudian upload tugas kalian pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.